Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khalaqal ardi was samawati. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Majelis Taklim Al-Fudinar yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada tahun ini 1441 Hijriah kita diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awwal, bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan datangnya bulan Rabiul Awwal yang selalu kita peringati dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan kembali diingatkan dengan sifat-sifat perilaku dan kehidupan beliau yang sungguh luar biasa, yang perlu selalu kita kenang dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan manusia yang biasa. Beliau ini adalah sebaik-baik manusia. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, banyak sekali fenomena-fenomena alam yang mengikuti kelahiran beliau. Baik sebelum beliau dilahirkan atau ketika proses kelahirannya, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaan untuk menunjukkan bahwa hari itu merupakan peristiwa yang luar biasa, bukan hanya bagi kaum muslimin tetapi bagi seluruh umat manusia. Bahkan seluruh alam ikut bergema, bertasbih dan bertakbir menyambut kedatangan manusia yang sudah ditunggu-tunggu, manusia yang membawa risalah di akhir zaman, penyelamat manusia di penghujung zaman ini. Alhamdulillah kita bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi istimewa dengan istimewanya beliau. Kita banyak mendapatkan keunggulan, mendapatkan keutamaan dibanding umat-umat yang terdahulu berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang beliau sebutkan adalah bahwa kita meskipun umat yang paling datang terakhir setelah umat-umat terdahulu, umat-umat para anbiya yang lebih dahulu datang ke muka bumi ini, tetapi kelak nanti di akhirat, kelak ketika masuk ke dalam surga, kita akan menjadi umat yang paling pertama memasukinya dibanding umat-umat yang lain. Bahkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan mengisi bagian yang terbesar dari surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha berdoa kepada Allah, memohon agar umatnya menjadi umat yang paling banyak mengisi setiap saf-saf di dalam surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti penduduk surga itu ada 120 saf. 80 saf akan diisi oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 40 diberikan kepada umat-umat yang lain. Ini adalah berkat keagungan dan keistimewaan
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kebaikan dan keistimewaan serta keberkahan yang dibawa beliau terus mengalir sampai kepada kita. Oleh karena itulah sebagai umatnya kita tentu wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur bagaimana? Bersyukur kita menjadi umatnya, dan bersyukur kita dengan menunjukkan bahwa kita memang pantas menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pantas untuk duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan keistimewaan itu. Oleh karena itulah sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita bagaimana kita mampu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladannya dalam setiap kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di muka bumi ini untuk mengajari kita apa-apa yang perlu kita lakukan di muka bumi ini. Semua orang bisa mengikuti beliau. Semua orang dari semua strata kehidupan, status sosialnya, latar belakang keluarga, latar belakang pekerjaan, semuanya bisa melihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh bagi kalian, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat uswatun hasanah, teladan yang sangat baik. Di dalam ayat ini dikatakan lakum, kalian semua, tidak dibatasi. Tidak dibatasi ini untuk ustadz saja yang ikuti Rasulullah, bukan. Untuk misalnya yang belajar agama atau yang punya pekerjaan seperti ini, seperti tidak, semuanya bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu bukan hanya seorang yang alim, yang ahli agama sebagai pembawa risalah, tapi juga beliau memiliki sisi kehidupan yang lain. Beliau adalah seorang suami dari istrinya. Beliau adalah seorang ayah dari anak-anaknya. Beliau adalah seorang pemimpin, presiden bagi rakyatnya. Beliau juga merupakan panglima perang bagi pasukannya. Beliau juga seorang politikus. Beliau juga seorang ahli ekonomi. Dan beliau juga seorang praktisi ekonomi. Jadi beliau tidak hanya berteori saja, hanya tidak menyatakan bagaimana berekonomi atau bermuamalat yang baik, tapi beliau mempraktekkan sendiri.